Pemirsa, hingga Juli 2025, pihak Bea Cukai mengaku berhasil menindak belasan ribu kasus penyelundupan barang masuk dan keluar negeri. Tidak main-main, nilai barang mencapai 4,3 triliun rupiah. Penyelundupan barang ke luar negeri terus terjadi di perairan Indonesia. Hingga Juli 2025, Bea Cukai telah menindak lebih dari 14.000 penyelundupan barang masuk maupun keluar Indonesia. Nilai barang yang berhasil diamankan mencapai 4,3 triliun. Selama 2 bulan digelar, operasi terpadu Bea Cukai mengungkap kasus penyelundupan narkotika, pasir timah, pakaian bekas, rokok, senapan angin, hingga gula dan beras. Dengan kita melakukan operasi secara terus-menerus, pasti akan ada perubahan tren pola-pola baru, ya, dan ini pasti akan kita pelajari, dan dengan kerjasama kita akan bisa mengidentifikasi pola. Setidaknya ada 16 kasus di bidang impor dan ekspor yang berhasil diungkap oleh tim operasi patroli terpadu 2025. Salah satu penindakan yang jadi sorotan adalah saat menangkap kapal motor MF Sea Dragon Terawa yang memuat 2 ton narkotika jenis sabu-sabu di Kepulauan Riau. Dari Karimun Riau, Iwan Mohan, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan duka mendalam atas wafatnya mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Kwik Kian Ki. Menurut Prabowo, Indonesia telah kehilangan salah satu putra terbaik. Presiden Prabowo Subianto memberi penghormatan terakhir kepada ekonom senior Kwik Kian Ki. Kedatangan Prabowo langsung disambut oleh keluarga almarhum Kwik Kian Ki. Prabowo mengisi buku tamu dan langsung menuju tempat persemayaman jenazah untuk memberikan penghormatan terakhir pada Kwik Kian Ki. Usai memberi penghormatan, Presiden berbincang dengan keluarga Kwik Kian Ki dan duduk dalam satu meja di dalam ruang duka RSPAD Gatot Subroto. Enggak, saya datang hanya untuk menghormati, bela sungkawa ya Pak Kwik, seorang tokoh bangsa yang sangat berjasa. Pemikiran beliau sangat mempertahankan ekonomi Pancasila, ekonomi Pasal 33, beliau seorang tokoh yang luar biasa. Saya merasa dekat sama beliau. Beliau banyak kasih nasihat ke saya. Bahkan beberapa hari yang lalu pun mengirim WA ya, memberi saran-saran. Beliau masih terus memberi WA. Saya kira itu yang bisa sampaikan ya, kita Indonesia kehilangan putra terbaik. Terima kasih. Ya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka lakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama 4 Padang, Sumatera Barat. Wapres ingin pastikan tersedianya akses pendidikan yang merata dan berkualitas. Nah pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Saya Sabrina Sila dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 4 Padang yang terletak di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Padang. Wapres berkeliling gedung untuk memeriksa kondisi sekolah. Wapres juga memantau dan berinteraksi dengan para murid sekolah rakyat. Kunjungan ke Sekolah Rakyat Padang ini dilakukan karena lokasi tersebut menjadi salah satu dari titik awal pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Kehadiran Wapres untuk pastikan kesiapan seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, mulai dari kurikulum, tenaga pengajar, hingga sarana dan prasarana pendukung.
Berdasarkan keterangan resmi Sekretariat Wakil Presiden, sekolah rakyat yang dilaksanakan sejak 14 Juli 2025 tak hanya sediakan pendidikan gratis, tapi juga pendekatan pembelajaran berbasis komunitas dan kesejahteraan sosial.